Baik, kita lanjutkan pembelajaran baca kitab kita. Latihan baca kitab kita dari kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna li Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Kita sampai di perkataan muallif di halaman ke-17. Wa yadhkuru sifatahu aidan 'inda ahkamihi wa awamirihi. Ini masih pembahasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa yadhkuru sifatahu, wa yadhkuru dhamir huwa kembalinya kepada Allah, dan Allah menyebutkan sifat-sifatnya juga di dalam Al-Qur'an. Inda ahkamihi, ketika Allah memberikan suatu hukum-hukum, wa awamirihi, ketika Allah memberikan suatu perintah. Nah, Allah katakan misalkan lakukan ini, sungguhnya Allah begini, gitu. Misalkan innallaha khabirun bima ta'malun, innallaha sami'un basir. Itu menunjukkan bahwasanya ketika ada perintah, ada Allah sebutkan nama dan sifatnya di situ. Wa nawahihi, ketika Allah melarang kita dari sesuatu. Tujuannya apa? Liyu'azzimal ibadu amrahu wa yalzamu syar'ahu. Untuk liyu'azzimal ibadu amrahu, agar seorang hamba itu yu'azzim, memuliakan perintah tadi. Ya, karena perintah itu keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya saja misalkan ketika kita katakan kepada antum lakukan perbuatan ini, ya, ini perintah dari mudir. Kalau kita katakan seperti itu, mungkin antum nggak akan terlalu tergerak untuk melaksanakan perintah ini. Tapi kalau kita mengatakan, ya, lakukan perintah ini begini, itu perintah dari mudir langsung. Mudir kita adalah orang yang begini. Disebutkan sifat-sifat kemuliaannya di situ, maka tentu kita akan segan untuk tidak melakukan perintah tadi. Itu tujuannya. Wa yalzamu syar'ahu, dan agar kita sebagai seorang hamba yalzam, tetap melakukan syariatnya. Faqalla an tajida ayatan fiha hukmun min ahkamil mukallafin illa wa hiya mukhtatamatun bi sifatin min sifatihi aw sifataini. Faqalla, qalla artinya qalil, sedikit, jarang. Ya. Maka jarang kita dapati satu ayat di dalamnya ada hukum dari hukum-hukum mukallafin. Mukallafin itu hamba, ya, yang diberi beban. Jarang kita dapati ada satu ayat di dalamnya ada hukum dari hukum-hukum mukallafin illa wa hiya mukhtatamatun bisifah, kecuali pasti diakhiri. Mukhtatamah artinya diakhiri. Pasti dia diakhiri oleh satu kata sifat atau dua kata sifat. Wa qad yadhkuru sifata fi awalil ayah wa wasatiha wa akhiriha. Terkadang, qad ketemu fi'il mudhari itu artinya terkadang, ya. Qad yadhkuru berarti terkadang. Terkadang Allah menyebutkan sifatnya di awal ayat yang sedang kita bicarakan ini, atau di tengah ayatnya, atau di akhir ayat. Contohnya firman Allah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Mana kata sifatnya di sini? Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa kesesuaiannya dengan ayat sebelumnya? Karena di kalimat sebelumnya sebutkan Allah mendengar perkataan seorang perempuan ketika mengadu kepadamu tentang istrinya, ya, tentang suaminya. Ini hukum zihar, ya. Bagaimana dengan hukum zihar? Baik. Maka di sini ada hukum yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Setelah Allah ajarkan kita hukum ini, hukum zihar. Zihar itu ketika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya dia mengharamkan istrinya sebagaimana dia mengharamkan diri dari ibunya. Ibu kan nggak boleh nikahi, berarti dijadikan istrinya seperti itu. Ya. Nah, itu ada pembahasannya dalam syariat, dan Allah ajarkan melalui ayat ini. Kemudian Allah sebutkan bahwasanya Allah itu Maha mendengar. Maksudnya Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan kepada istri-istri kalian itu. Nah, jadi ada kesesuaian. Kalau seandainya di sini Allah katakan innallaha, misalkan innallaha azizun hamid, Allah Maha perkasa lagi Maha terpuji, maka kita katakan tidak nyocok kalau pakai kata sifat yang itu. Tidak ada kesesuaian, itu tidak ada mutabaqahnya, tidak ada munasabahnya. Nah, jadi mengetahui makna ayat dengan kata sifat yang Allah letakkan di ayat itu sangat penting sekali untuk memahami makna ayat.
Baik. Wa yadhkuru sifatahu 'inda su'ali ibadihi li rasulih anhu. Allah juga sebutkan sifatnya. Ya, Allah sebutkan sifatnya ketika inda su'ali ibadihi li rasulih, ketika seorang hamba bertanya kepada Allah, ketika seorang hamba bertanya kepada Allah, ketika seorang hamba meminta kepada Rasul bertanya, di sini bertanya artinya ketika seorang hamba atau beberapa orang hamba bertanya kepada Rasul tentang Allah. Ya. Wa yadhkuruha 'inda su'alihim lahu an ahkamihi. Misalkan ketika para sahabat atau orang-orang di zaman Nabi bertanya kepada Nabi tentang Allah, ya, Allah katakan apa? Ud'uni astajib lakum. Ya. Serulah aku akan menyeru kepada kalian. Ketika para orang-orang bertanya Allah itu ada di mana, bagaimana menyerunya, Allah katakan ud'uni astajib, serulah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Di situ kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya, bahwasanya Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi dan seterusnya. Baik. Wa ahkamuhu, begitu juga ketika menyebutkan tentang pertanyaan hukum, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ahillah, pasti di ujung-ujungnya nanti Allah akan sebutkan sifatnya. Wa ahkamuhu kulluha qa'imatan li dzikri asma'ir rabbi wa sifati, hatta inna salata la tan'aqidu illa bi dzikri asma'ihi wa sifati. Dan hukum-hukum Allah itu semuanya berdiri di atas penyebutan nama-nama Rabb dan sifat-sifatnya. Hukum nama Allah, hukum nama Allah, hukum nama Allah, hukum sifat Allah, hukum nama Allah, begitu seterusnya. Baik. Sampai-sampai salat la tan'aqid, tidak sah illa bidzikri asma'ihi wa sifatihi, kecuali dengan menyebut nama Allah di dalam surat Al-Fatihah. Salat nggak akan sah tanpa surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Fadzakara asma'ahu wa sifatahu, fadzikru asma'ihi wa sifatihi ruhuha usirruha. Maka penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah ruh dari salat. Wasirruha, rahasia dari salat itu, rahasia dari salat itu sendiri. Nasir artinya rahasia. Yashabuha min awwaliha ila akhiriha, yang ada dari awal salat sampai akhir salat. Kita perhatikan lafaz bacaan salat dari awal sampai akhir itu pujian pada Allah, mengandung nama-nama dan sifat Allah. Wa inna ma amara bi iqamatiha liyudhkara bi asma'ihi wa sifatihi. Dan sungguhnya kita diperintahkan untuk menunaikan salat. Di sini kembalinya ke salat, liudhkar, agar kita ingat kepada nama-nama dan sifatnya. Kenapa kita sholat? Untuk mengingat Allah intinya. Karena dalam sholat itu gerakan dan bacaan-bacaan itu mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yashabuha min awwaliha ila akhiriha. Dari awal sampai akhirnya. Wa hakadha sya'nu fi jami'i ta'at. Begitu juga keadaannya sama saja di ibadah-ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain selain sholat. Wa anwa'ul qurab, itu juga dari berbagai macam al-qurab, tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu sama halnya seperti salat, mengandung penyebutan nama-nama dan sifat Allah. Fa ma'rifatul asma'i was sifat asasus sa'adah. Mengenal nama-nama dan sifat Allah itu adalah pondasi dasar dari kebahagiaan. Wal madkhalu likulli khair, pintu masuk kepada segala kebaikan. Wat taufiqu biyadillahi wahda, dan taufik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kita cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan nanti di bab selanjutnya, bab yang ketiga, pembahasan tentang masih tentang keutamaan ilmu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Akan panjang pembahasannya sebelum kita masuk ke inti dari kitab ini, membahas tentang nama-nama Allah, masing-masing nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus dan seterusnya. Jadi sebagaimana disebutkan di awal dulu, mukaddimahnya lumayan panjang di sini. Ya, jadi antum harus perlu bersabar di sini untuk terus menyimak mukaddimah yang penting ini. Ada 30 atau 38 atau sekian mukaddimah yang beliau sampaikan di sini. Ini mukaddimah yang penting untuk bisa memahami nama-nama dan sifat Allah dengan baik. Baik. Allahu taala alam.